Halo, selamat pagi. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Saya harap anak-anakku yang berada di rumah sehat-sehat selalu dan senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu wajib dilakukan setiap hari, ya. Kemudian, apabila anak-anakku berada di luar rumah, wajib memakai masker, ya, wajib memakai masker. Kemudian yang ketiga adalah kalian menjaga jarak dengan orang lain, social distancing. Itu wajib dilakukan oleh anak-anak. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari bahaya virus corona. Ya. Setelah sekian lama, ya, Pak Sela tidak memberikan tugas karena berkenaan dengan tes semester gasal atau tes semester 1. Nah, kita akan memasuki kegiatan pembelajaran pada semester genap atau semester 2. Ya, dimulai dengan kegiatan pembelajaran yang ke-8 mengenai 4 kebenaran mulia. Ya, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Nah, sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut, ya, Pak Sela mau bertanya kepada anak-anakku semua. Pembelajaran yang kemarin tentang apa, anak-anak? Ya, pembelajaran yang kemarin yaitu tentang pancaniyama atau 5 hukum alam. Ya, yang pertama adalah utuniyama, ya, hukum yang mengatur tentang musim. Kemudian bijaniyama, yaitu hukum yang mengatur tentang tumbuhnya biji-bijian, ya, perkembangan makhluk hidup, itu bijaniyama. Kemudian yang ketiga adalah kamaniyama, ya, hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia. Kemudian yang keempat adalah hukum citaniyama, hukum yang mengatur tentang pikiran manusia. Yang terakhir adalah hukum dhammaniyama, yaitu hukum yang mengatur tentang kejadian-kejadian yang khusus, yaitu tentang kelahiran Buddha, ya, gempa bumi karena ada makhluk suci yang lahir, karena ada seseorang yang mencapai penerangan sempurna seperti Buddha, itu nanti akan jadi gempa tapi kecil-kecilan. Nah, hal-hal tersebut diatur oleh hukum Dhamma Niyama. Nah, kita sekarang memasuki pembelajaran yang hari ini, yaitu tentang 4 kebenaran mulia. Nah, anak-anak sudah tahu, pernah mendengar tentang 4 kebenaran mulia ini? Ya, 4 kebenaran mulia merupakan ajaran Buddha yang pertama kali disampaikan kepada 5 orang petapa. Di manakah itu? Iya, benar, di Taman Rusa Isipatana. Nah, ajaran ini disampaikan dalam khotbahnya yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, saya ulangi ya. 4 kebenaran mulia adalah ajaran Buddha yang pertama kali disampaikan kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana. Ajaran ini disampaikan dalam khotbahnya yang disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang 4 kebenaran mulia, coba anak-anak mengamati gambar yang pertama ini, ya, gambar yang ada di slide. Nah, coba diamati. Yang pertama ini adalah gambar apa, anak-anak? Iya, benar, gambar orang sakit, ya. Kemudian yang kedua ini gambar orang hujan-hujanan atau kehujanan sewaktu pulang sekolah. Nah, kemudian yang ketiga ini apa? Oh iya, anak yang sehat bugar, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah seorang ibu yang sedang memberikan obat atau sirup kepada anaknya yang sakit. Nah, coba kita analogikan, anak-anak, ya. Ini adalah gambar orang sakit. Gambar pertama adalah gambar orang sakit. Nah, kenapa dia sakit? Karena apa sebabnya? Sebabnya dia kehujanan waktu pulang sekolah. Karena dia kehujanan, kemudian dia demam, ya, dia sakit. Ya. Dia sakit disebabkan karena dia kehujanan. Ya. Coba yang pertama ada orang sakit. Yang ketiga, yang kedua,
Karena sakitnya apa? Sebab dari sakit adalah kehujanan. Kemudian yang ketiga, sakit itu dapat sembuh enggak? Iya, dapat sembuh. Nah, dapat sembuh karena apa? Ada obatnya. Nah, ini ya, ini analogi untuk 4 kebenaran mulia. Ada orang sakit. Nah, sakit itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu kehujanan. Nah, apakah sakit itu dapat sembuh? Iya, benar. Sakit dapat sembuh. Nah, sembuhnya bagaimana? Yaitu diberi obat. Nih ya. Coba anak. Yang pertama ada orang sakit. Ini kebenaran yang pertama ya tentang orang sakit. Nah, sebabnya apa? Sebabnya dia sakit adalah dia kehujanan. Nah, sakit itu dapat sembuh tidak? Iya, dapat sembuh karena ketika sakit dia diberi obat. Nah, ini ya, diberi obat. Nah, setelah diberi obat dia akan sembuh. Bahagia enggak? Bahagia. Ya, itu ya anak ya. Ini tadi analogi tentang 4 kebenaran mulia. Nah, saya lanjutkan. Macam-macam 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama adalah kebenaran mulia tentang duka. Ya, tentang duka. Kebenaran yang pertama dalam kehidupan ini adalah semua makhluk termasuk manusia pasti mengalami duka. Ya, duka artinya ketidakpuasan. Ingat ya anak-anak ya, duka artinya ketidakpuasan. Setiap orang tidak bisa lepas dari sakit, sedih, kecewa, tua, dan mati. Sakit, sedih, dan kecewa umumnya disebut sebagai penderitaan. Semua itu membuat orang tidak senang, tidak puas alias menderita. Jadi duka dapat dikatakan penderitaan. Ya, ketidakpuasan itu menimbulkan apa? Penderitaan. Nah, jadi duka juga dapat disebut sebagai penderitaan. Ya, saya ulangi ya. Kebenaran mulia yang pertama adalah duka. Ya, yaitu ketidakpuasan. Setiap orang tidak bisa lepas dari rasa sakit, sedih, kecewa, tua, dan mati. Nah, sakit, sedih, dan kecewa umumnya disebut sebagai penderitaan. Nah, kita kembali kepada gambar tadi, ya. Yang pertama ini sakit, ya, ada orang sakit, ya. Orang sakit itu menderita tidak? Sedih tidak? Iya, sedih, menderita. Nah, itu yang disebut sebagai duka. Iya, pinter ya. Tadi yang pertama tentang duka. Kalau dikaitkan dengan gambar yang pertama adalah gambar orang sakit. Nah, itu ya anak ya. Yang kebenaran mulia yang pertama adalah duka atau ketidakpuasan. Nah, ada berbagai macam duka. Ya, terdapat banyak jenis duka yang dialami manusia. Namun, secara umum duka dikelompokkan menjadi dua, yaitu duka fisik dan duka batin. Duka fisik misalnya sakit gigi, sakit kulit, luka, keseleo, terkilir, sakit perut, dan penyakit lainnya yang dialami oleh badan jasmani. Nah, berarti tadi ketika kita demam, ya, ketika kita sakit gigi itu termasuk duka fisik. Sedangkan duka batin yaitu kekecewaan, merasa kesal, merasa kesepian, minder, tidak percaya diri. Nah, contohnya ya, contoh duka batin. Ketika kita mempunyai keinginan, ya, ingin meraih itu, tetapi belum ada kesempatan untuk meraih apa yang kita inginkan. Kita kecewa enggak? Iya, kecewa. Nah, itu yang dinamakan sebagai duka batin. Tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Dan kemudian timbullah kekecewaan, perasaan kesal. Nah, itu namanya duka batin. Sedangkan duka fisik, sakit gigi, sakit kulit. Nah, sakit-sakit yang dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan duka batin ini, kekecewaan, merasa kesal. Nah, itu hanya kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang tahu.
Nah, itu ya. Jadi ada dua macam duka secara umumnya, yaitu duka secara fisik dan duka secara batin. Nah, anak-anak sudah tahu kan contohnya dari duka fisik yaitu sakit gigi dan sakit kulit dan lain-lainnya. Kemudian untuk yang duka batin yaitu kekecewaan, merasa kesal dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak ya, macam-macam duka. Kemudian kebenaran mulia yang kedua adalah sebab duka. Ya, kebenaran mulia yang kedua adalah sebab duka. Kebenaran yang kedua dalam hidup ini adalah penyebab duka. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa sebab. Demikian juga penderitaan. Nah, coba kita ingat-ingat lagi gambar yang kedua, yaitu ada anak yang hujan-hujanan ya. Tadi ini saya kembali lagi ke ini ya. Nah, ini gambar yang kedua adalah hujan-hujanan atau kehujanan. Nah, gambar yang pertama adalah ada orang sakit. Nah, kenapa bisa sakit? Karena sebabnya dia kehujanan. Nah, itu ya. Itu kehujanan itu termasuk sebab duka. Kenapa orang bisa sakit? Karena dia kehujanan. Nah, ada contoh lain ya. Contoh-contoh penderitaan yang dijelaskan pada nomor 1 di atas juga dapat diketahui sebabnya. Apakah kamu bisa menemukan penyebabnya? Ya, jelas ya. Misalnya sakit gigi. Ya, coba anak-anak siapa yang pernah sakit gigi tunjuk jari? Ya. Sakit gigi itu biasanya disebabkan karena giginya bolong. Nah, gigi bolong karena malas gosok gigi. Nah, juga sering makan makanan yang terlalu manis. Nah, kalau kita rajin gosok gigi, kemudian kita mengurangi makanan-makanan yang menyebabkan giginya bolong, itu kita akan sakit gigi enggak? Tidak, ya kan? Ya. Kemudian sakit kulit bisa karena malas mandi atau mandinya tidak bersih dan seterusnya. Nah, anak-anak, apabila kita kaitkan dengan kehidupan yang sekarang ini pada masa pandemi corona ini ya, makanya kita untuk mengatasi sebab duka itu harus benar-benar kita jalankan. Ya, supaya kita tidak terkena COVID-19. Itu duka ya kalau kena ya. Nah, makanya apa? Kita harus menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya, kemudian social distancing dan selalu memakai masker. Nah, apabila ada orang yang kena COVID-19 berarti apa? Dia lalai. Mungkin dia pada saat itu sebabnya dia lupa memakai masker. Sebabnya dia tidak rutin cuci tangan secara rutin ya, secara sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, dia tidak melakukan itu. Kemudian dia menyepelekan dengan adanya virus corona ya. Anak-anak tolong, meskipun virus itu tidak kelihatan, kita harus benar-benar menjaga diri kita, laksanakan protokol kesehatan. Nah, kenapa banyak orang yang terkena virus corona? Karena mereka lalai, tidak menjalankan protokol kesehatan. Nah, itu sebabnya ya. Dukanya yaitu kena virus corona, sebabnya adalah apa? Dia tidak menjalankan protokol kesehatan. Nah, kemudian 4 kebenaran mulia yang ketiga yaitu berakhirnya duka. Kebenaran ketiga dalam kehidupan ini adalah adanya kebahagiaan. Kebahagiaan terjadi ketika duka berakhir. Berakhirnya duka terjadi ketika munculnya kebahagiaan. Buddha mengajarkan bahwa setiap orang bisa bahagia. Apakah kamu juga ingin bahagia? Jelas, ya kan anak-anaknya? Apakah kita juga ingin bahagia? Jelas. Tentunya kita semua menginginkan hidup bahagia. Akan tetapi, apakah bahagia itu? Secara umum, orang merasa bahagia ketika keinginannya terpenuhi. Nah, kebalikannya, ketika keinginannya tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi duka, tidak bahagia, kecewa, yang tadi disebut sebagai duka batin. Ya, terpenuhinya keinginan memang menyenangkan, misalnya merayakan ulang tahun bersama orang yang kita cintai. Tetapi kita juga harus hati-hati.
Ya, karena jika keinginannya berlebihan akan menyebabkan penderitaan. Nah, kita harus apa? Mengekang. Kita harus mengurangi rasa keinginan kita. Ya, jangan berlebihan. Wah, Pak, berarti tidak boleh punya keinginan toh? Enggak, ya. Kita boleh mempunyai keinginan, ya. Kita sangat boleh mempunyai keinginan, tetapi jangan berlebihan. Ya. Ingat ya. Ketika wah Pak, berarti agama Buddha tidak boleh punya keinginan. Nah, itu salah. Ya, agama Buddha umat Buddha boleh mempunyai keinginan. Tapi ingat, jangan berlebihan. Keinginan yang berlebihan akan menyebabkan penderitaan. Ya. Nah, ini berakhirnya duka apabila tercapainya nibbana. Kebahagiaan tertinggi dalam agama Buddha dinamakan nibbana. Oleh karena itu, nibbana menjadi tujuan akhir umat Buddha. Ingat ya, nibbana adalah tujuan akhir umat Buddha. Nah, sebelum meraih kebahagiaan tertinggi, kita juga bisa meraih kebahagiaan yang lain. Dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan ada 4 kebahagiaan yang bisa kita raih, yaitu kebahagiaan karena memiliki kekayaan, ya, kebahagiaan karena kita bisa menikmati kekayaan itu, ya, kebahagiaan karena tidak memiliki hutang, dan kebahagiaan karena kita memiliki perilaku yang baik. Ingat ya, dalam selain nibbana ada tujuan tertinggi, ya, tetapi untuk kebahagiaan duniawi juga Buddha juga menjelaskan, ya. Buddha juga menjelaskan tentang 4 kebahagiaan yang kita bisa raih saat ini, ya. Selain nibbana tadi, ya, yaitu kebahagiaan karena memiliki kekayaan, kebahagiaan karena kita bisa menikmati kekayaan itu, ya, tentunya kita dengan berdana juga, dengan berbuat baik, ya. Kemudian kebahagiaan karena kita tidak memiliki hutang, dan kebahagiaan karena kita memiliki perilaku yang baik. Nah, itu perilaku yang baik itu yang kita nomor satukan, ya. Kita manfaatkan kekayaan kita untuk berbuat baik. Nah, kemudian kebenaran mulia yang keempat, yaitu cara mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan. Nah, itu ya. Tadi pada saat kita ulang kembali ya. Yang ketiga itu tentang akhir duka. Itu pada gambar tadi dapat kita lihat pada slide, yaitu orang yang sehat, ya. Itu. Nah, yang keempat ini adalah cara mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan. Pada gambar tadi adalah seorang ibu memberikan obat kepada anaknya supaya anaknya sehat. Nah, ini ya. Kebenaran keempat adalah ada cara untuk mengakhiri duka. Nah, penderitaan yang kita alami itu ada caranya untuk mengakhiri duka, itu ada, ya. Untuk sembuh dari sakit ada caranya, yaitu minum obat. Demikian juga penderitaan kita. Supaya kita meraih kebahagiaan ada caranya. Nah, itu ya. Jadi, cara untuk mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan nibbana ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah harus berperilaku baik, yaitu menjalankan sila. Ingat ya, langkah yang pertama adalah berperilaku baik dan menjalankan sila atau menjalankan sila. Yang kedua adalah rajin meditasi atau samadhi. Yang ketiga adalah belajar bijaksana atau panya. Nah, ini ada keterangannya anak-anak ya, saya bacakan untuk yang keterangannya ini yang bawahnya. Berperilaku baik atau sila. Artinya kita dapat berkata benar, ya, berkata benar, jangan berkata kasar, ya, jangan berbohong, ya, jangan memfitnah. Ingat, berperilaku baik, ya, yang pertama adalah berkata benar, berbuat benar, dan memiliki mata pencaharian yang benar. Nah, kemudian yang kedua bermeditasi, ya, yang artinya kita harus selalu sadar dan fokus pada kebaikan yang kita lakukan. Ya, yang kedua adalah samadhi. Artinya kita selalu sadar dan fokus pada kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah bijaksana atau panya. Artinya dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak benar. Nah, kebenaran yang keempat ini, yaitu cara mengakhiri duka, itu obatnya. Ya, tadi ya.
Yang pertama kita harus apa? Berperilaku baik atau menjalankan sila. Kemudian kita rajin meditasi. Kemudian kita harus bijaksana, harus mampu membedakan antara baik dan buruk, antara yang benar dan yang salah, dan tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak benar. Nah, itu ada kebenaran mulia. Yang keempat, cara mengakhiri duka. Nah, ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tugas apa saja yang harus kalian lakukan di rumah, ya, kita simpulkan, ya, bahwa 4 kebenaran mulia dalam agama Buddha, yaitu yang pertama kebenaran mulia tentang adanya duka atau ketidakpuasan. Yang kedua adalah sebab duka. Yang ketiga adalah lenyapnya duka. Yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya duka. Itu adalah 4 ajaran Buddha. Nah, yang harus kita pahami supaya kita hidup bahagia. Ya. Nah, tugas pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 5 pada hari ini yaitu yang pertama, tulislah 5 kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan 4 kebenaran mulia. Contohnya, ya, sakit gigi. Nah, kalau kita kaitkan dengan 4 kebenaran mulia, yaitu kita sakit gigi, sebabnya apa? Oh, sebabnya tidak gosok gigi tadi, ya. Kemudian dapat sembuh tidak? Oh, dapat sembuh. Nah, kemudian bagaimana cara kita sembuh? Yaitu minum obat, kemudian rajin menggosok gigi. Nah, kemudian yang contoh yang kedua saja, ya. Yang kedua, ini yang kedua tentang virus corona ini, ya, yang sedang marak-maraknya ini, yang kita harus benar-benar hati-hati, ya. Orang bisa kena virus corona. Sebabnya apa? Sebabnya dia tidak menjalankan protokol kesehatan. Nah, orang yang dapat kita menghindari virus corona? Dapat, ya, kita dapat menghindari virus corona atau dapat sembuh dari virus corona. Caranya dengan apa? Dengan menjalankan protokol kesehatan, menjaga imunitas tubuh kita. Nah, itulah anak-anak yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Apabila kurang jelas, anak-anak bisa menghubungi saya lewat WA, ya. Nanti akan saya kirim video ini kepada anak-anak beserta dengan PowerPoint-nya. Apabila kalian belum jelas, bisa menanyakan kepada saya tentang hal-hal yang belum jelas. Nanti akan saya jelaskan melalui WA. Ya, cukup sekian dari saya. Akhir kata, Namo Buddhaya, salam sehat selalu.